Adik pertama dan juga adik kedua malah lebih membela istri mereka dan bilang kalau tepat 1 tahun setelah Eka menikah, tiba-tiba Beli Gede ini mengalami kecelakaan sepeda motor. Waktu pun berlalu semeton, Eka berobat kemanapun. Tapi anehnya sakitnya ini tidak bisa hilang, bahkan makin parah. Eka juga pernah bilang dia itu sampai harus melukat ke tempat air panas yang ada di daerah Kintamani. Tapi itu bukannya mengering, tambah makin parah. Wih, di sana Eka merasa insecure karena modal utamanya dia bekerja kan wajah dan juga badannya. Waktu itu Eka benar-benar merasa frustasi, tapi akhirnya mungkin karena Eka ini sudah beberapa bulan tidak bekerja, Eka pun dihubungi oleh Beli Gede. Dan Beli Gede pun bertanya kepada Eka, kenapa kamu kok tidak bekerja? Karena Eka sudah merasa sangat-sangat putus asa. Dia juga merasa orang-orang mulai menjauhi dia, mulai mengucilkan dia. Dia yang tadinya menjadi bunga desa yang paling cantik, wanita sukses dan punya banyak uang. Tapi kok tiba-tiba orang-orang yang melihat penampilannya sekarang kok mulai menarik diri dari dia gitu loh teman-teman. Nah, Eka pun cerita kepada Beli Gede. Dan waktu itu Beli Gede mengajak Eka untuk berobat ke daerah Karangasem. Karena dulu Beli Gede pernah berobat ke sana. Singkat cerita teman-teman, akhirnya Eka pun berobat ke daerah Karangasem ini bersama Beli Gede. Dan ajaibnya, baru 3 atau 4 kali Eka berobat ke sana, tiba-tiba lukanya ini mulai sembuh dan korengnya ini mulai mengering teman-teman. Nah, setelah korengnya ini mulai mengering dan Eka pun dinyatakan sudah benar-benar sembuh, Eka ini diberikan nasihat oleh si orang pintar. Kalau kamu ingin sembuh total dan tidak kambuh lagi, coba deh berhenti bekerja di tempat seperti itu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Begitulah kata si orang pintar. Tapi Eka tuh kayak, gimana sih? Dia itu ada teman-teman, ada keinginan untuk berhenti. Tapi dia itu masih berpikir gitu loh, ketiga adiknya ini belum ada yang menikah. Dan kalau nanti ketiga adiknya ini menikah, biayanya dari mana? Kan tidak mungkin kedua orang tuanya punya uang sebanyak itu. Karena Eka memikirkan ketiga adik cowoknya, Eka pun tidak mendengarkan nasihat dari Beli Gede ataupun dari si orang pintar. Eka kembali bekerja di tempatnya yang lama. Singkat cerita semua tahu, waktu berlalu. Tiba-tiba tanpa sadar Eka sudah berumur kepala 4 kurang lebih. Ketika itu pernikahan adik ketiga akan datang teman-teman. Adik pertama, adik kedua sudah menikah dan semua biaya ditanggung oleh si Eka. Nah, adik ketiga ini akan menikah dan waktu itu biayanya juga ditanggung oleh si Eka. Semua biaya pendidikannya dulu adik-adiknya ini sampai biaya pernikahan yang sekarang ditanggung oleh si Eka. Dan waktu itu juga teman-teman, si Eka sampai membuatkan masing-masing rumah untuk ketiga adiknya ini. Masih satu lokasi dengan rumah orang tuanya, tapi itu tuh kayak dibuatkan kayak bertetanggaan gitu loh. Ketiga adiknya ini dibuatkan rumah yang bagus, dapur, dan masing-masing kamar mandi. Ketiga adiknya ini juga dibekali sepeda motor oleh si Eka, karena Eka berniatan ingin memberikan yang terbaik untuk ketiga adiknya. Nah, waktu itu Eka pun mulai merasa lelah teman-teman. Selama berpuluh tahun dia bekerja di bidang itu, tapi kok dia merasa makin hampa. Dia merasa, oke, sekarang dia punya banyak uang, tapi kok ada sesuatu yang kurang gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya Eka pun dipertemukan lagi dengan Beli Gede. Sekarang kondisinya itu Beli Gede ini sudah menikah dan punya 3 orang anak. Ternyata Beli Gede ini sekarang sudah menjabat menjadi anggota yang bisa dibilang bekerja di pemerintahan. Dan Eka tidak mau saya menyebutkan namanya. Waktu itu Eka tuh kayak berpikir, kalau seandainya dulu dia menerima lamaran yang Beli Gede, apakah yang akan terjadi? Nah, singkat cerita teman-teman, waktu itu kan Eka ini sudah merasa cukup lelah bekerja di tempat seperti itu. Eka pun menceritakan niatnya ini kepada Beli Gede dan Beli Gede pun menyarankan, kamu berhenti bekerja di sini, saya akan membiayai semua kehidupan kamu. Eka bertanya, apa yang kamu inginkan? Beli Gede bilang, dari dulu ini Beli Gede sebenarnya sangat suka kepada Eka karena Beli Gede ini sangat bangga kepada Eka. Eka seorang wanita yang punya prinsip, yang mau menjadi tulang punggung keluarga. Tapi Beli Gede ini memang sudah dijodohkan oleh istrinya yang sekarang, yang sama-sama bekerja di anggota atau pekerjaan di pemerintahan gitu loh, hampir keceplosan. Karena menurut kedua orang tuanya, kalau si Beli Gede menikah dengan wanita yang sekarang, istrinya yang sekarang, itu akan bisa membantu agar dia cepat naik pangkat dan bisa cepat sukses. Nah, akhirnya Eka dengan si Beli Gede pun melakukan perserongan. Eka ini dibelikan rumah di daerah oleh si Beli Gede. Rumah ini tuh lumayan mewah semua tahun. Ini tuh rumah lantai 2. Eka juga dibelikan mobil dan semua biaya kehidupan ditanggung oleh si Beli Gede. Singkat cerita, Eka pun melalui hari-harinya seperti itu teman-teman. Eka menjadi istri simpanan dari si Beli Gede.
dan tidak ada orang yang tahu. Nah, waktu itu setelah kurang lebih 3 tahun si Eka ini pacaran dengan Beli Gede pun bilang kalau masa jabatannya ini kan cuma tinggal 6 bulan lagi dan dia tidak ada rencana untuk melanjutkan ke pokoknya dia tuh tidak ada niatan untuk melanjutkan ke periode berikutnya karena dia ini ingin berpisah dari istri pertamanya dan menikahi si Eka secara resmi. Nah, waktu itu semeton Eka pun merasa sangat bahagia karena sepertinya kok Beli Gede benar-benar mencintai dia. Ketika itu Eka juga sudah sadar kalau ternyata dia sudah hamil selama 3 bulan, tapi Eka tidak pernah bilang ini kepada Beli Gede. Nah, di masa-masa seperti itu semeton ternyata si Beli Gede ini benar sudah mengajukan gugatan cerai kepada istri pertama. Kenapa Eka bisa tahu? Karena teman-temannya Beli Gede ini kan juga lumayan akrab dengan si Eka. Makanya Eka tuh mendapatkan informasi. Di masa-masa seperti itu ternyata ibu dan bapaknya Eka ini ditemukan sudah berpulang di kebunnya sendiri dengan keadaan yang cukup agak tidak normal gitu loh. Dan Eka ini kayak boom, kok gini? Lagi-lagi Eka harus mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Beli Gede. Karena Eka ingin mencari biaya untuk pengabenan kedua orang tuanya. Singkat cerita semeton 6 bulan berlalu setelah orang tuanya pun berpulang. Waktu itu perutnya Eka sudah besar. Dia itu malu pulang ke kampung dan menyerahkan biaya pengabenan ini untuk ketiga adiknya. Waktu itu Eka juga benar-benar merasa hancur semeton. Saat-saat terakhir orang tuanya ini akan diaben, dia tidak bisa pulang karena merasa malu dong. Karena perutnya ini kan sudah lumayan besar waktu itu. Nah, sehari setelah orang tuanya ini diaben, ternyata anaknya lahir semeton. Dan Eka juga tidak tahu kenapa ya kok bisa seperti ini. Dia tuh benar-benar merasa menyesal. Kenapa dulu dia tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya ketika orang tuanya bilang, coba deh kamu menikah dan berikan kami cucu. Eka benar-benar merasa terpuruk semeton. Waktu itu dia memberikan uang sekian puluh juta kepada adik-adiknya untuk membiayai kedua orang tuanya ini diabenkan. Singkat cerita, ternyata anaknya si Eka ini cewek. Dan ketika anaknya ini lahir, Beli Gede benar-benar bahagia semeton. Waktu berlalu semeton, Eka pun pulang ke kampung tapi tidak mengajak anaknya ya. Anaknya ini dijaga oleh Beli Gede di rumah mereka. Ketika si Eka ini pulang kampung, ternyata satu desa itu menggunjingkan kalau Eka ini adalah seseorang yang begini begitu. Pokoknya intinya orang-orang ini berpikir kalau si Eka ini bukan wanita yang baik-baik. Karena kenapa kok ketika ayah dan juga ibunya diaben dia tidak pulang. Dan tahu nggak semeton, ketika Eka pulang ke rumah orang tuanya, salah satu adik iparnya bersikap sangat acuh tak acuh kepada Eka. Dan salah satu adik iparnya juga bersikap seperti tidak bisa menghormati si Eka. Waktu itu Eka benar-benar marah dengan sikap dari adik iparnya ini. Dan Eka pun mengatakan ini kepada adik kandungnya gitu loh. Tapi adik pertama dan juga adik kedua malah lebih membela istri mereka dan bilang kalau kakak itu loh jangan terlalu cerewet. Kenapa kakak mempermasalahkan hal seperti itu? Pokoknya intinya adiknya ini malah seolah lebih mendukung istrinya yang dengan sengaja gitu loh bersikap tidak baik kepada Eka. Dan Eka tuh kayak, kok bisa adik saya seperti ini? Tapi untungnya adik ketiga tidak seperti itu. Sementara adik ketiga dengan istrinya ini benar-benar menghormati Eka. Adik ketiga dengan istrinya juga bersikap sangat baik kepada Eka dan juga berusaha menenangkan Eka. Waktu berlalu semeton, hari-hari dilalui seperti itu oleh si Eka. Akhirnya Beli Gede pun ketok palu dengan istrinya dan sudah menyandang status duda. Beli Gede pun tinggal satu rumah dengan si Eka bersama dengan anak mereka. Dan waktu itu mereka kan belum nikah. Istilahnya itu mereka masih kumpul kebo. Setiap Eka pulang dengan si Beli Gede, adik pertama dan juga adik kedua akan bersikap sangat aneh semeton. Adik pertama dan juga adik kedua sangat terlihat sinis kepada dia. Adik ipar kedua dan juga pertama ini kok bersikap sangat arogan gitu loh. Pokoknya Eka ini merasa kok mereka ini kayaknya berubah. Dan kenapa adik-adiknya kok sepertinya lebih membela istrinya. Eka makin sering bertengkar dengan adik pertama dan kedua. Dia bertanya kenapa adik-adiknya berubah, apa salahnya. Di sana mereka cuma menjawab dengan bahasa yang aneh. Di sana Eka merasa sangat tertekan semeton. Ada yang Eka perjuangkan, ada yang Eka biayai semuanya, kok bisa-bisanya malah lebih mengikuti apa kata istri-istrinya. Nah ketika itu semeton akhirnya Eka pun memilih menikah dengan si Beli Gede. Itu tuh umurnya si Eka mungkin sekitar berapa ya, 47 apa 48, karena Eka bilang dia juga lupa gitu loh berapa tepatnya waktu itu umurnya. Nah Eka ini menikah di gereja dengan Beli Gede, dihadiri oleh semua keluarga. Tapi setelah pernikahannya ini tiba-tiba gosip
selalu menyebar aneh-aneh di desanya si Eka. Tapi Eka tidak pernah memperdulikan itu teman-teman. Akhirnya Eka pun buka salon. Dia akhirnya mengejar mimpinya teman-teman. Dia buka salon dan mempekerjakan beberapa orang di sana. Tahu nggak teman-teman? Tepat 1 tahun setelah Eka menikah, tiba-tiba Beli Gede ini mengalami kecelakaan sepeda motor dengan putri pertama mereka. Dan ternyata teman-teman, Beli Gede dengan putri pertamanya si Eka ini ditemukan sudah berpulang di lokasi kejadian. Puih semeton, boom. Di sana Eka benar-benar merasa hancur semeton. Suami yang baru dia nikahi kurang lebih selama 1 tahun tiba-tiba mengalami kecelakaan sepeda motor dan ditemukan sudah berpulang dengan putri kecilnya. Di sana Eka benar-benar merasa hancur semeton. Kenapa kok Tuhan seolah-olah tidak adil gitu loh. Nah waktu itu akhirnya singkat cerita ya, Beli Gede dengan putrinya pun dikebumikan dan langsung diaben. Keluarganya Beli Gede ini dari awal mereka menikah selalu bersikap sangat baik kepada Eka. Waktu itu Eka benar-benar merasa kayak gimana gitu. Nah waktu itu mungkin karena Eka ini sedang dalam kondisi tertekan, dia pun akhirnya menjual salonnya ini dan menggunakan uangnya ini untuk hidup. Singkat cerita teman-teman, Eka pun akhirnya hidup sendiri di rumah pemberian dari si Beli Gede ini. Karena Eka merasa tidak nyaman, dia tuh seperti terus merasa saja dibayang-bayangi oleh Beli Gede di rumah tersebut, kenangan-kenangan mereka. Eka pun menjual rumah tersebut dan membeli rumah yang lebih kecil di daerah Klungkung. Nah waktu itu teman-teman, Eka benar-benar merasa frustasi, ini kok kenapa dia bisa seperti itu. Nah dalam keadaan itu, adik ketiga dengan istrinya lah yang selalu datang ke rumahnya Eka yang ada di Klungkung. Mereka bisa menginap 1-2 minggu di rumahnya Eka untuk mendampingi si Eka. Tapi tidak dengan adik pertama dan kedua teman-teman. Adik pertama dan kedua beserta dengan istrinya hanya akan meminjam uang tanpa pernah mengembalikan dan tidak pernah sama sekali bertanya bagaimana kondisinya Eka. Eka juga sangat sering akan bertengkar dengan adik pertama dan kedua karena beda pendapat. Karena menurut Eka, adik pertama dan kedua ini tuh terlalu mempercayai istri-istrinya tanpa mau bertanya dulu kepada si Eka kalau mereka ada masalah. Di sana Eka tuh kayak boom. Kok gini semeton. Nah, waktu itu kan singkat cerita nih ya. Akhirnya ada satu kejadian. Istri adik kedua ini tuh kayak mengalami kecelakaan, tapi dia tidak punya uang dan dia pun meminta uang kepada si Eka. Karena biar bagaimanapun ini tuh adiknya dia gitu loh. Dia kan tidak mau adiknya nanti kenapa-napa karena dia berpikir kalau sekarang dia tidak rungu kepada adik-adiknya, siapa yang nantinya akan merawat dia di hari tua. Eka pun memberikan biaya semuanya ditanggung oleh si Eka. Tapi teman-teman, setelah adik iparnya ini dipulangkan ke rumah dan juga bisa berjalan seperti biasa, dia juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada perubahan sama sekali. Adik ipar pertama dan kedua tetap bersikap sangat sinis kepada si Eka dan juga adik-adiknya ini kayak kok gini gitu loh. Eka tuh mulai berpikir, dia mengorbankan masa mudanya untuk menjadi tulang punggung keluarga dengan harapan di hari tua akan ada yang merangkul dia. Tapi tiba-tiba setelah adiknya ini menikah, kok adiknya lebih percaya kepada para istrinya gitu loh semeton. Waktu itu Eka tuh benar-benar bingung semeton, ini tuh kenapa? Kenapa hidupnya seolah-olah tidak bisa bahagia dan kenapa seolah-olah Tuhan tuh terus saja menguji Eka dengan berbagai macam cobaan. Ketika itu Eka juga mulai merasa kenapa ya nafsu makannya berkurang. Badannya ini mulai mengurus. Dan juga Eka tuh sering merasakan nyeri di bagian perut bawah. Ketika itu Eka pun berencana akan bertanya kepada dokter dong tentunya. Nah singkat cerita Eka pun pergi ke salah satu rumah sakit besar yang ada di daerah dengan adik ketiga dan juga adik iparnya. Setelah melakukan beberapa tes, akhirnya Eka dinyatakan terkena kanker rahim. Dan itu tuh baru stadium awal. Ciri-cirinya itu Eka tuh sering sekali merasakan sakit di bagian perut. Nafsu makannya juga berkurang, kepalanya itu sering banget sakit dan kulitnya itu mulai berubah warna yang tadinya itu cerah putih, tiba-tiba kok seperti keungu-unguan dulu semeton. Di sana semeton Eka tuh mulai kayak boom. Kok gini? Nah, ketika Eka ini bertanya kepada dokter, ini kenapa kok bisa dia tuh terkena penyakit seperti itu? Kata dokter tuh banyak banget kemungkinan semeton, bisa saja seperti ini, bisa juga seperti itu. Dan di sana tuh Eka mulai berpikir semeton. Di hari tua dia tidak punya suami, tidak punya anak. Kedua adiknya juga sudah melupakan dia, kecuali adik ketiga. Dan sekarang dia perlu biaya untuk perawatan ke rumah sakit. Kenapa kok Tuhan tidak adil seperti ini kepada dia?